Topik pembicaraan pada siang hari ini sebenarnya cukup luas ya. Untuk topik hormonal sendiri seringkali di simposium-simposium membahas satu demi satu. Sedangkan saya mendapat tugas untuk membahas semuanya, ditambah lagi dengan aspek metabolik. Sehingga mungkin tidak secara detail saya akan menyampaikan di sesi kali ini, tapi mungkin akan secara garis besar karena keterbatasan waktu. Akan dimulai dari epidemiologi, kemudian kita masuk sedikit ke fisiologi, kemudian kita akan lihat bagaimana aspek manajemennya. Jadi proses penuaan itu sebenarnya merupakan proses fisiologi ya yang ditandai dengan beberapa perubahan, baik itu perubahan di organ, di sistem ya, termasuk di sistem endokrin. Ini sebagai contoh saja untuk perubahan dalam sistem endokrin. Ada beberapa hormon yang menurun ya seiring dengan meningkatnya usia. Salah satunya adalah DHEA yang diproduksi oleh zona reticularis pada kelenjar adrenal kita dan juga growth hormone. Belum lagi kalau individu tersebut mendapatkan beberapa pengobatan, ada beberapa komorbiditas, mungkin ada riwayat autoantibodi penyakit tertentu, dan ini semua akan mempengaruhi dinamika homeostasis hormon di dalam tubuhnya. Ini adalah contoh beberapa penyakit di bidang hormon dan metabolik yang sering kita jumpai. Untuk di bidang metabolik kita sering menemukan gangguan obesitas, kemudian diabetes mellitus, dislipidemia, dan metabolic syndrome. Sedangkan untuk gangguan endokrin, di sini kita bisa lihat dari mulai gangguan tiroid, apakah itu hipotiroid atau hipertiroid, apakah itu CA, kemudian gangguan metabolisme kalsium dan tulang, dan gangguan hormon prolaktin seperti yang tadi sudah disampaikan di sesi sebelumnya, sampai dengan gangguan di sistem gonad. Kita akan masuk pada ilustrasi kasus untuk mendapatkan gambaran ya. Seorang laki-laki 72 tahun mengeluh mudah lelah sejak 6 bulan terakhir. Pasien memiliki riwayat diabetes tipe 2, hipertensi sejak 10 tahun, dan rutin mendapatkan pengobatan sebagai berikut. Dia juga mengkonsumsi secara rutin multivitamin ya seperti vitamin C, vitamin E, dan itu sudah rutin dilakukan sejak awal pandemi. Jadi rupanya sejak pandemi orang jadi rutin ya minum vitamin. Pasien juga kadang-kadang merasakan keluhan tidak nyaman di otot di kedua ekstremitas ya dari pinggul ke bawah, kadang-kadang di area betis. Pasien pernah menjalani coronary stent tahun 2021 dan dipasang 2 stent di situ. Tidak ada riwayat jatuh, hipoglikemi, perawatan selain karena pemasangan stent tersebut, tidak pernah menjalani pembedahan, dan tidak ada gangguan nafsu makan. Pasien mengaku aktivitas fisiknya memang menurun, terutama setelah pandemi, dan dia mengalami kenaikan berat badan meskipun tidak terlalu banyak, sekitar 1 kilo dalam 3 bulan. Pasien tidak merokok dan tidak minum alkohol, sudah pensiun, memiliki 3 anak, dan tinggal bersama istrinya. Dari pemeriksaan fisik tampak obes dengan tanda vital cukup baik. Kita lihat dari hasil laboratorium darah rutin dalam rentang normal. Kemudian kita bisa lihat di sini HbA1c cukup baik ya untuk target pada populasi geriatri kurang dari 7,5%. Dan kita lihat di sini untuk profil lipidnya, pasien dengan riwayat PTCA sudah mendapatkan statin 40 mg, namun LDL-nya masih belum tercapai ya, di bawah 70. Dan di sini ada hipertrigliseridemia ya. Kemudian dari pemeriksaan screening hormon ditemukan di sini TSH-nya sedikit agak meningkat, namun hormon FT4-nya masih normal. Hormon testosteron dan yang lain masih dalam rentang normal. Jadi pada pasien ini kita temukan ada subclinical hipotiroid, kemudian ada diabetes, ada penyakit jantung koroner dengan riwayat PTCA, ada hipertensi dan dislipidemia. Pertanyaannya, apakah subclinical hypothyroid pada pasien ini perlu diobati, dan bagaimanakah peran antioksidan pada pasien-pasien dengan aging disease seperti ini? Sekarang kita akan masuk pada teori. Jadi kita lihat bahwa metabolic pathways pada aging itu ada beberapa faktor utama. Yang pertama adalah adanya gangguan fungsi hormonal, dan kemudian ada gangguan fungsi mitokondria, sehingga terjadi peningkatan oksidatif stres. Ini merupakan salah satu penyumbang juga terjadinya resistensi insulin seiring dengan usia.
Sebelum masuk pada kondisi patologi dari hormon-hormon pada penuaan, sedikit saya izin 2 slide untuk mengingatkan kembali mengenai fisiologi hormon. Kita lihat di sini bahwa hormon itu sangat ketat diatur oleh sistem hipotalamus, hipofisis, dan organ. Kita lihat di sini adalah hormon-hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior, ada ACTH ya, yang kemudian merangsang kelenjar adrenal, terutama zona fasciculata untuk memproduksi kortisol, kemudian ada TSH yang akan merangsang kelenjar tiroid memproduksi tiroksin, kemudian juga ada hormon LH dan FSH yang akan mempengaruhi sistem reproduksi dan menghasilkan testosteron diantaranya pada laki-laki dan estradiol dan progesteron pada perempuan. Dan kemudian juga ada growth hormone. Dan di sini kita bisa lihat masing-masing memiliki efek fisiologinya masing-masing ya. Dan saya rasa ini sudah dibahas nanti pada rangkaian sesi jam yang lain. Karena kalau kita membahas dari fisiologi satu persatu, saya khawatir waktunya tidak mencukupi. Ini untuk hormon di hipofisis posterior. Kalau tadi yang di anterior, ada 2 hormon utama yaitu ADH dan oksitosin. Pada penuaan ada perubahan pada mekanisme umpan balik maupun kadar hormon-hormon tersebut di dalam darah. Khusus untuk hipofisis posterior tidak terlalu dibahas karena sebenarnya sih kadarnya masih tetap dipertahankan, namun mungkin sekresinya di renal yang mengalami perubahan. Sehingga nanti pada pembahasan selanjutnya akan lebih banyak dibahas hormon-hormon dari hipofisis anterior. Yang pertama yang kita akan bahas adalah somatopos. Kalau kita bicara somatopos, kita akan berbicara mengenai growth hormone. Ya, growth hormone ini sebenarnya terutama berperan pada fase adolescence, ya anak-anak dan adolescence. Tapi pada usia dewasa dia juga memiliki peran. Jadi dia mempertahankan lean body mass, ya, kemudian bone mass. Dia mempromot lipolisis, ya, mencegah penimbunan adiposity visceral. Dia juga meregulasi metabolisme karbohidrat, kemudian sistem kardiovaskular, dan lain sebagainya. Dan pada proses penuaan ada penurunan yang bertahap dan progresif ya dari pulsatil growth hormone ini. Sehingga kadang-kadang pada pasien-pasien tertentu akan timbul gejala-gejala mirip adult growth hormone deficiency namun yang lebih ringannya. Beberapa mekanisme yang mungkin menyebabkan terjadinya penurunan ini bermacam-macam. Di antaranya memang adanya penurunan tropik hormon untuk growth hormone yaitu GHRH dan ghrelin. Juga ada peningkatan hambatan ya dari somatostatin. Kita tahu bahwa growth hormone ini sangat diatur oleh growth hormone releasing hormone, ghrelin dan somatostatin. Ya. Jadi adanya hambatan dari inhibisi atau kemudian ada penurunan dari perangsang hormon GH itu akan mempengaruhi adanya penurunan GH pada penuaan. Gejalanya mungkin mirip dengan tanda-tanda GH defisiensi, tapi mungkin dalam versi yang ringannya ya, seperti ada penurunan di otot dan tulang, peningkatan lemak visceral, gangguan exercise, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk pada sistem reproduksi. Nah, jadi tadi kita bahas beberapa mekanisme yang menyebabkan gangguan dari growth hormone. Nah, ini pada sistem reproduksi mirip-mirip. Jadi kalau diantaranya adalah ada gangguan dari hipotalamus ya dalam merangsang rilis dari hormon FSH dan LH. Belum lagi ada peningkatan seks hormon binding globulin ya. Seiring dengan meningkatnya usia dan adanya gangguan irama sirkadian dari hormon testosteron, belum lagi ada penurunan respon penurunan respon sekresi LH dan FSH terhadap testosteron. Jadi ada peningkatan penurunan sensitivitas terhadap rangsangan dari hipofisis. Atau memang sudah dari awalnya ada gangguan di dalam testis. Belum lagi kalau ditambah dengan obesitas terkait dengan penuaan. Nah, itu semua sangat mempengaruhi gejala-gejala atau severity dari andropause. Jadi andropause sendiri itu ditandai dengan penurunan secara bertahap dari testosteron dan biasanya sudah mulai pada usia 30 tahun.
Nah, pada geriatri ini tidak mudah ya, dan kita tidak bisa memberikan treatment hanya berdasarkan satu clue saja. Kita membutuhkan dari gangguan klinis atau gejala, kemudian ada parameter kimia, dan kita juga harus melihat risiko dan manfaat dari pemberian hormon tersebut. Kita harus anamnesa dulu risiko atau riwayat keganasan pada keluarga dan lain-lain. Dan kita biasanya dibantu oleh kuesioner untuk mendeteksi adanya gangguan ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada sistem HPA, hipotalamus, pituitary, dan adrenal. Ada dua hormon utama yang kita bahas di sini, yaitu kortisol dan DHEA. Keduanya sama-sama dari adrenal, tapi agak beda nih efek penuaan terhadap keduanya. Untuk kortisol, ya, pada usia lanjut itu cenderung kortisolnya itu bertahan tinggi sepanjang hari. Dan ini salah satunya juga dipengaruhi peningkatan kemungkinan timbulnya hiperplasia atau adenoma seiring dengan meningkatnya usia. Karena kortisol ini cenderung meningkat sepanjang hari, kadang-kadang sensitivitasnya dalam merespon stres menjadi agak tumpul gitu ya. Dan peningkatan kortisol sepanjang hari ini sangat berkaitan dengan kejadian-kejadian gangguan kognitif, demensia, ya, kemudian gangguan vaskular, peningkatan mortalitas, gangguan-gangguan aging disease seperti penyakit kronik degeneratif. Mengapa ini bisa terjadi? Ini diantaranya. Jadi memang ada hiperaktivitas ya. Jadi secara umum kadar kortisolnya cenderung menaik dan ada penurunan negatif feedback. Jadi meskipun kortisolnya cenderung naik, tapi respon feedback negatif terhadap hipotalamus maupun hipofisis agak terganggu. Ya, jadi memang ini semua fisiologi dipengaruhi oleh usia. Belum lagi kita tahu bahwa pada usia itu proses penuaan akan disertai dengan peningkatan inflamasi, ya, dan itu juga akan menambah peningkatan kortisol ini. Nah, hormon kedua yang kita bahas adalah DHEA. Kalau tadi kortisol diproduksi oleh zona fasciculata, DHEA ini adalah diproduksi oleh zona reticularis. Untuk ACTH itu akan lebih banyak merangsang zona fasciculata daripada reticularis ya. Dan agak beda nih sama si kortisol. Kalau secara penuaan kortisol itu cenderung tinggi kadarnya, ternyata untuk DHEA ini malah menurun ya. Padahal sebenarnya DHEA ini sangat bermanfaat sekali, terutama pada perempuan yang postmenopause. Untuk adrenal androgen ini menjadi sumber utama dari hormon untuk diubah menjadi hormon estrogen. Dan DHEA juga memiliki efek antiinflamasi ya, meningkatkan fungsional dan psychological ability. Bagaimana dengan aksi steroid? Ya, jadi kalau seiring dengan meningkatnya usia, tergantung dari tergantung dari stimulus yang ada, rupanya ada gangguan sensitivitas feedback ya dari T4 untuk memberikan feedback negatif ke TSH. Jadi yang terjadi di sini adalah sedikit peningkatan dari TSH yang kita kenal dengan subclinical hypothyroid. Rupanya peningkatan sedikit TSH atau subclinical hypothyroid ini merupakan mekanisme defensif, merupakan mekanisme perlindungan pada proses penuaan untuk memperpanjang usia. Jadi di sini kita juga belajar bahwa kalau kita bicara gangguan hormonal pada usia lanjut, kita tidak hanya bisa melihat angka, tapi kita mesti melihat gejala klinisnya, kemudian kita sesuaikan dengan parameter laboratorium beberapa, dan kalau akhirnya kita memutuskan pemberian hormon, maka kita harus melakukan monitor. Ini salah satu contohnya yang kita lihat pada aksi steroid dan mungkin pada ilustrasi kasus yang tadi. Jadi gangguan subclinical hypothyroid ini pada geriatri jangan-jangan sebenarnya ini merupakan mekanisme fisiologi. Jadi jangan tidak harus selalu dibuat dalam bentuk normal. Apalagi nanti disamakan dengan guideline untuk ibu hamil. Kalau bisa di bawah 2,5 tidak. Kalau pada geriatri tidak demikian. Dan hal-hal inilah yang mungkin harus kita pertimbangkan pada saat kita melihat gangguan hormon tiroid. Tidak hanya berupa subclinical hypothyroid yang merupakan kondisi secara fisiologi pada orang-orang tertentu yang memiliki riwayat penyakit tiroid,
apakah di keluarganya ada riwayat autoimun tiroid, itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan seperti struma multinodosa toksik ya atau multinodular goiter yang ditandai dengan penurunan TSH. Jadi terdapat subclinical hyperthyroid. Studi menunjukkan bahwa TSH yang cukup rendah akan berdampak negatif terhadap kondisi kardiovaskular termasuk kognitif. Nah, jadi ini adalah gangguan-gangguan hormon yang sering dilaporkan pada usia penuaan ya, dan mulai somatopos, andropos, adrenopos, dan gangguan tiroid. Untuk gangguan metabolik selama proses penuaan, hormon menjadi salah satu bagian yang menyebabkan perubahan tersebut. Perubahan yang lain adalah adanya perubahan komposisi tubuh, ya, kemudian ada proses inflamasi, gangguan intake, di sini termasuk mikronutrien, dan ada gangguan dari glukos hemostasis karena resistensi insulin. Proses penuaan tidak bisa lepas dari fungsi mitokondria. Mitochondrial decline ya merupakan salah satu teori yang cukup signifikan bermakna pada proses penuaan. Dan mitokondria merupakan pusat pembentukan ROS ya. Sebenarnya sudah ada sistem defensif untuk mengantisipasi peningkatan ROS ini oleh mitokondria yang kita sebut dengan mitochondrial antioksidan system. Nah, ini kita bisa lihat hubungan antara disfungsi mitokondria dengan resistensi insulin. Kita bisa lihat di sini beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya mitochondrial dysfunction, termasuk peningkatan ROS itu sendiri, akan menyebabkan mitochondrial dysfunction yang ditandai juga lebih meningkatkan reaktif oksigen stres dan juga penurunan ATP dan gangguan oksidasi beta, dan inilah yang nanti akan mencetuskan kondisi resistensi insulin dan penyakit kardiovaskular. Jadi ROS ini sebenarnya normal berada pada tubuh kita dalam level yang sedikit ya, dan memang diproduksi secara fisiologi oleh hasil metabolisme tubuh kita di samping oleh pengaruh hal-hal yang lain. Sebenarnya ada defense mechanism yang tadi saya sampaikan ya, diantaranya adalah antioksidan. Dan antioksidan ini ada yang dalam bentuk enzimatik maupun non-enzimatik. Yang mungkin nanti sedikit akan kita bahas di sini adalah yang bentuk non-enzimatik, yaitu koenzim Q, yang memiliki beberapa fungsi yang cukup positif terhadap mitokondria secara teori. Di antaranya dia sebagai elektron karier, dia mengatur mitokondria permeability, dan juga dia berperan untuk memperbaiki endothelial dysfunction. Nah, lalu bagaimana cara kita mendiagnosis gangguan hormonal dan metabolik pada pasien geriatri? Ya, tentu kita harus melakukan anamnesa yang cukup detail, ya, mengenai perjalanan penyakit, gejala-gejala, obat-obat apa saja, komorbiditasnya apa saja, bagaimana kondisi sosialnya dia, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa identifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi defisiensi mikronutrien, gangguan dia mengunyah, menelan, kemampuan dia untuk mengakses makanan, beberapa gangguan sindrom malabsorpsi. Nah, itu harus juga dilihat. Kadang-kadang kita juga memerlukan beberapa tools kuesioner untuk mengevaluasi nutrisi tersebut. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan kemudian ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium. Jangan lupa untuk setiap hormonal kita harus mempertimbangkan adanya age specific range untuk nilai normal pada geriatri. Nah, nanti untuk manajemen saya mungkin akan lebih banyak membahas mengenai farmakoterapi, tidak tidak menyepelekan manfaat non-farmakologi, karena nanti pembicara berikutnya akan lebih banyak membahas mengenai aspek exercise. Jadi mungkin saya akan banyak membahas mengenai farmakologi. Untuk related dengan metabolic disease, kita akan lihat bagaimana peran antioksidan. Kalau tadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya mitochondrial dysfunction itu bisa diatasi sendiri sebenarnya dengan defense mechanism. Tapi apakah kita masih perlu? Kemudian untuk hormonal problemnya, ini gimana nih cara kita mengantisipasi perubahan yang terjadi, perlukah diterapi atau tidak? Untuk suplementasi hormon, prinsipnya adalah yang tadi, kita harus sesuaikan temuan klinis dan biokimiawi, kemudian kita pertimbangkan risiko dan benefitnya, dan kita harus melakukan monitoring dengan baik. Nah, untuk hormon replacement terapi untuk somatopos, meskipun secara teori kita tahu bahwa growth hormone pada adult ini memiliki banyak manfaat, namun guideline tidak mendukung pemberian growth hormone ini untuk mengatasi
penuaan. Kenapa? Karena sebenarnya exercise sendiri, nanti Dokter Nani akan jauh lebih menjelaskan, itu sudah jauh lebih efektif untuk mempertahankan lean body mass dan juga memperbaiki fisiologi dari sekresi GH itu sendiri. Dan untuk andropause sama juga ya, kita tidak menyarankan untuk memberikan rutin pada populasi pasien-pasien lebih atau sama dengan 65 tahun dengan testosteron yang rendah. Tapi kalau dia ada gejala dan juga dari beberapa kali monitoring itu terdapat progresivitas, nah mungkin kita harus mempertimbangkan pemberian testosteron sesuai individual, sesuai karakteristik klinik masing-masing. Untuk subclinical hypothyroid yang tadi sudah disampaikan. Jadi seringkali kita melihat di laboratorium itu hanya melihat nilai normal. Padahal kita tahu kalau pada geriatri mungkin nilai normalnya tidak selalu 0,4 sampai 4 gitu ya TSH-nya. Nah, inilah yang seringkali menimbulkan over treatment untuk subclinical hypothyroid. Padahal sebenarnya subclinical hypothyroid ini merupakan salah satu mekanisme defense untuk mempertahankan harapan hidup. Untuk kapan diterapi? Biasanya kalau di atas 10 dan memang ada simptom, kita bisa coba. Tapi prinsipnya adalah sekali kita mencoba, kita harus memonitor, ya. Dan kita juga mungkin perlu mengevaluasi timbulnya antibodi untuk mengetahui predisposing factor apa yang membuat pasien jatuh dalam subclinical hypothyroid. Dan untuk TSH level yang di bawah 10, yaitu antara 7 sampai kurang dari 10, pada usia di atas 70 tahun tanpa gejala, ini mungkin perlu di-reassess lagi dan cukup diobservasi. Sekarang kita akan masuk pada suplementasi antioksidan pada penyakit-penyakit penuaan. Kita bisa lihat di sini pasien tadi mengaku sudah mendapatkan vitamin C dan vitamin E. Ada satu antioksidan yang mungkin akan dibahas kali ini yaitu mengenai coenzim Q. Ya, penelitian-penelitian baik pada hewan maupun manusia, ini salah satunya pada manusia menunjukkan memang peranannya pada beberapa kasus penyakit yang berhubungan dengan penuaan. Ini adalah systematic review dan meta-analisis mengenai pemberian coenzim Q terhadap oxidative stress. Jadi dia mengevaluasi pemberian coenzim Q terhadap total antioksidan capacity dan marker antioksidan lain serta level oxidative stress. Studi ini menunjukkan bahwa pemberian coenzim Q meningkatkan total antioksidan capacity ya dan dapat menurunkan oxidative stress secara signifikan. Namun memang ada sebagian hipotesis yang tidak ditemukan secara signifikan, diantaranya hubungan antara dosis dan level antioksidan yang ditemukan. Beberapa mekanisme yang dipertimbangkan mempengaruhi peran coenzim Q terhadap aktivitas enzim-enzim antioksidan ini adalah karena dia membantu untuk mengabsorb free radicals, kemudian meningkatkan gene expression dari antioksidan enzim. Namun studi ini memiliki beberapa keterbatasan, kayak misalnya komposisi yang dipakai dari setiap studi beda, dosisnya juga beda-beda, kemudian karakteristik pasiennya juga agak berbeda-beda. Jadi kita mesti harus hati-hati untuk melakukan analisa pada hasil studi ini. Penggunaan coenzim Q pada statin indus miopati beberapa kali dibicarakan. Ini adalah meta-analisis terhadap 12 RCT pada pasien-pasien dislipidemia yang mendapatkan statin. Dan di sini menunjukkan memang coenzim Q ini dapat memperbaiki gejala, ya, meskipun tidak memperbaiki hormon CK, karena sebenarnya mekanisme statin indus miopati tidak selalu terkait dengan peningkatan CK. Nah, jadi sebenarnya pemberian antioksidan pada proses penuaan ini masih conflicting ya. Kita tahu bahwa homeostasis redox state itu sangat kompleks dan dipengaruhi oleh lifestyle. Jadi respon orang yang memang healthy living, kemudian mendapatkan antioksidan terapi, itu juga mungkin tidak sama, sehingga hasil studi juga mungkin kita tidak bisa menggeneralisasi. Sehingga sebenarnya masih membutuhkan trial-trial yang ke depan untuk menentukan antioksidan mana untuk kondisi mana yang lebih baik. Ini adalah slide saya yang terakhir. Jadi pada proses penuaan ini kita ada proses penurunan secara progresif baik itu fungsi endokrin dan metabolisme akibat dari disfungsi mitokondria dan resistensi insulin. Dan ini akan mempengaruhi performance fisik, komposisi tubuh ya, kesehatan fisik maupun kognitif.
Untuk hormon replacement terapi pada usia lanjut yang dideteksi dari hasil lab mungkin atau dari keluhan-keluhan ada kecurigaan gangguan hormonal, kita harus menggabungkan dulu ya temuan klinik, biokimia, kemudian bagaimana physiological decline pada elderly ini, dan kita harus mempertimbangkan risiko dan benefitnya. Dan jangan lupa sekali kita menentukan akan memberikan, kita harus melakukan monitor dengan baik dan kita harus tahu betul kapan kita menghentikan. Pada beberapa grup yang rentan seperti elderly, pregnant woman, kemudian menyusui, vegetarian, ini merupakan memang kelompok-kelompok yang dimungkinkan bermanfaat mendapatkan suplementasi mikronutrien. Terkait dengan suplementasi mikronutrien dan antioksidan, meskipun studi-studi memang cukup mendukung pemberian antioksidan ini, tetap disarankan di guideline tidak diberikan secara general, tapi diberikan secara personal dengan mempertimbangkan risk and benefit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang berikutnya, saya berikan kesempatan kepada Dr. Nani untuk menyampaikan topik yang kedua. Saya persilahkan Dr. Nani. Terima kasih Dr. Dia atas kesempatannya. Saya mohon izin share screen. Baik, mohon maaf atas salah teknis tadi. Ya, saya mohon bantuan dari teman-teman panitia untuk pertanyaan 1 dari polling. Oke, jadi saya ingin mengetahui apa latar belakang teman-teman sekalian. Saya lihat cukup banyak yang hadir. Apakah sudah ada hasilnya? Bisa di-share hasilnya? Oke. Ya, terima kasih. Jadi sebagian besar teman-teman adalah dokter dengan 30% dokter spesialis. Terima kasih. Pertanyaan kedua, saya ingin tahu asal dari teman-teman sekalian, apakah dari sekitar Jakarta atau banyak yang dari luar, mengingat ini adalah sesi yang sebetulnya bisa menjangkau banyak tempat di Indonesia. Baik, sebagian besar dari Jakarta, Jabodetabek, dan cukup banyak juga ya yang dari luar Pulau Jawa bahkan. Salam kenal untuk semuanya, mudah-mudahan apa yang akan dibahas berikut ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akan lanjutkan dengan outline apa yang akan disampaikan. Sesuai dengan arahan dari panitia, kita akan mulai nanti dengan ilustrasi kasus dan kemudian beberapa aspek yang penting untuk exercise hubungannya dengan endokrin. Ilustrasi kasus yang pertama adalah seorang wanita berusia 65 tahun, sudah 15 tahun mengidap DM tipe 2 dan dengan mengkonsumsi metformin itu kelihatannya gula darahnya terkontrol ya. Namun pasien ingin mendapatkan masukan, mendapatkan arahan dari dokter sebaiknya apa latihan fisik yang dilakukan, karena sebetulnya ibu ini masih bisa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari secara mandiri, namun tidak rutin berolahraga. Nah, ini memang ada hal-hal yang saya kira sehari-hari banyak kita temui ya. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah seseorang yang lebih muda,
laki-laki usia 38 tahun, tidak biasa berolahraga secara rutin ya, karena kalau kita lihat di sini yang dilakukan adalah bersepeda 2 minggu sekali gitu ya. Kita tahu bahwa kalau olahraga rutin itu dianjurkan dalam seminggu itu setidaknya lebih dari sekali gitu ya, 3 kali sampai 5 kali anjurannya. Jadi kalau ini kategorinya tidak biasa berolahraga dengan kondisi-kondisi lain yang kalau misalnya dibiarkan sejak usia 38 tahun seperti ini, tentunya yang bersangkutan akan mengalami berbagai masalah kesehatan, khususnya karena riwayat keluarga dan juga kebiasaan merokok, minum kopi, dan kurang olahraga tadi gitu ya. Pada saat ini beberapa hal sudah terlihat perlu mendapat perhatian, dan oleh karenanya kiranya kita perlu juga mengetahui apa saja kemungkinan yang bisa kita sampaikan kepada 2 pasien ini. Kita mulai dengan pengenalan istilah lebih dahulu. Kita tahu ada istilah aktivitas fisik dan latihan fisik. Sebetulnya istilah ini mirip-mirip. Keduanya menyangkut hal-hal yang terkait dengan gerakan yang dilaksanakan oleh otot dan menghasilkan pengeluaran energi. Namun demikian, kalau latihan fisik adalah terminologi yang digunakan untuk kegiatan yang sudah diatur. Jadi ada perencanaannya, ada strukturnya, ada pengulangannya, dan biasanya dilaksanakan untuk tujuan kesehatan. Itu konsensus yang digunakan untuk kita menyebutnya exercise. Jadi sama-sama mungkin kita melihat dua-duanya bisa berjalan kaki, tapi kalau berjalan kaki itu tidak direncanakan, tidak diatur waktunya maupun kecepatannya, maka dia menjadi aktivitas fisik, tapi kalau misalnya diatur bisa menjadi jalan cepat. Sedangkan kalau bercocok tanam itu ya agak sulit ya bercocok tanam dengan intensitas tertentu gitu. Oleh karena itu bercocok tanam masuk ke aktivitas fisik. Ini pengenalan istilah yang mudah-mudahan nantinya bisa menjadi bekal teman-teman sekalian. Nah, kondisi situasi kurangnya aktivitas fisik itu memang mengemuka di dunia ini, termasuk juga di Indonesia, yang kita bisa lihat dari Riskesdas yang menunjukkan bahwa angka kurangnya aktivitas fisik itu cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian. Dan terutama hal ini menjadi lebih mengemuka karena kita juga melihat bahwa masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan kurang aktivitas fisik itu semakin meningkat. Di antaranya yang paling banyak itu adalah terkait dengan diabetes mellitus, CVD, sindrom metabolik, dan lain-lain. Padahal aktivitas fisik itu juga sebetulnya bisa mencegah cedera, juga mencegah penyakit akibat cedera. Jadi sebetulnya makin banyak aktivitas fisik itu dilakukan, makin baik pengaruhnya terhadap tubuh kita. Dan kalau dilihat situasi di dunia dan di Indonesia, kita lihat bahwa memang kita masih butuh lebih banyak dokter yang memperhatikan hal ini, sehingga aspek-aspek yang terkait dengan masalah penyakit disebabkan oleh endokrin ini bisa diatasi. Kita masuk kepada apa itu, bagaimana endokrin atau pengaturan hormonal ini berperan pada exercise. Secara umum kita ketahui bahwa physical activity, aktivitas fisik dan exercise itu merupakan stimulus kuat dalam sistem endokrin yang mempengaruhi atau dipengaruhi bekerja melalui organ utama yaitu otot skelet dan jaringan adiposa. Kita lihat di sini jaringan adiposa dan otot rangka itu menghasilkan myokin dan adipokin yang bekerja secara lokal dan juga adipomyokin yang bekerja di berbagai jaringan. Kita lihat juga di sini bahwa pada saat aktivitas fisik dilakukan terjadi respon yang menghasilkan berbagai
hormon-hormon dan termasuk juga respon inflamasi. Jadi tadi dokter dia mengemukakan mengenai respon inflamasi yang terjadi pada penuaan, pada exercise juga sebetulnya terjadi, tapi sebetulnya ada cerita lain di situ. Nanti kita bisa lihat ya. Jadi secara contohnya ini adalah hal-hal yang bisa terjadi, bisa dihasilkan oleh adipomyokin dan faktor-faktor yang muncul setelahnya. Nah, kalau kita bicara mengenai exercise, maka kita juga harus bicara mengenai adaptasi. Nanti secara detail kita akan sampai ke situ, tapi secara garis besar kita tahu bahwa tubuh kita itu mempunyai fungsi yang diatur sedemikian rupa, punya efek akut dan punya efek kronik. Katakanlah efek akut itu menghasilkan sejumlah reaktif oksigen spesies, tapi kalau dilakukan secara reguler, maka exercise yang dilakukan terus-menerus justru akan menghasilkan antioksidan yang meningkat. Itu sudah cukup banyak studi yang memperlihatkan hal tersebut. Nah, tadi Dr. Diah mengingatkan mengenai hormon-hormon yang terjadi, yang aktif pada saat latihan fisik. Kita lihat di sini bahwa sejak dari hormon pengatur utama itu sudah bekerja pada saat seseorang melakukan exercise, dan kita bisa lihat di sini berbagai pengaturannya yang kita bisa lihat sampai dengan terutamanya adalah mengatur produksi katekolamin. Sebetulnya untuk apa hormon-hormon ini bekerja? Terutama tujuan dari perubahan hormon yang terjadi adalah untuk meningkatkan penyediaan substrat energi. Karena bagaimanapun pada saat seseorang melakukan exercise, tadi kita sudah tahu per definisi physical activity dan exercise itu diperankan oleh otot. Untuk otot bisa bekerja tentu saja membutuhkan sejumlah energi, dan oleh karena itu harus ada sistem yang menjamin bahwa penyediaan energi tersebut dapat dipenuhi dengan baik. Dan dengan demikian terjadi juga penyesuaian di sistem kardiovaskuler, juga upaya-upaya untuk memelihara hidrasi yang adekuat, dan juga karena exercise itu merupakan bagian dari stres, maka ada reaktivasi dari stres itu sendiri. Pada saat seseorang melakukan exercise, maka respon akutnya kita bisa lihat dalam dua slide ini. Ada fase 1 hitungan detik, kemudian fase 2 kurang dari 1 menit, dan pada fase 3 kalau latihannya berlanjut. Jadi pada fase 1 pada detik-detik pertama, maka yang terjadi di dalam tubuh kita adalah pengaturan kembali agar kebutuhan oksigen yang meningkat itu bisa dipenuhi. Kita lihat di sini utamanya yang terjadi adalah penyediaan glukosa segera. Dan kemudian setelah itu kita lihat bahwa hormon-hormon tropik meningkat. Dan kalau exercise itu berlangsung lebih lama, maka kita ketahui selain dibutuhkan hormon-hormon tropik, maka kita juga akan mengalami peningkatan panas tubuh, dan oleh karenanya terjadi sistem yang akan menjaga keseimbangan temperatur di dalam tubuh melalui katakanlah berkeringat atau pelebaran pembuluh darah. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga suhu tubuh supaya tidak mengalami peningkatan yang berlebihan. Dan kita sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa pada saat exercise berlangsung, maka secara segera terjadi pelepasan dari sitokin yang sebetulnya juga merupakan respon yang kemudian mendorong terjadinya metabolisme energi, dalam hal ini karbohidrat dan lemak. Nah, kalau kita lihat respon akut dan kronik, kalau tadi kita lihat respon akutnya, bahwa pada saat latihan itu
laksanakan terus-menerus, maka akan terjadi adaptasi. Itu yang tadi saya kemukakan, bahwa pada saat long lasting adaptation itu terjadi keseimbangan. Dr. Diah tadi mengingatkan bahwa reactive oxygen species itu sebetulnya juga dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Dan apabila kita pada saat baru melakukan latihan-latihan itu menghasilkan ROS yang tinggi, pada saat kita sudah adaptasi, umumnya setelah 8-12 minggu, maka ROS tersebut bisa menurun dan terjadi peningkatan produksi antioksidan endogen, yang semuanya ini sebetulnya bisa merupakan hal yang sangat menguntungkan. Dan oleh karenanya kita bisa lihat di sini bahwa latihan fisik berulang itu memberi berbagai manfaat. Dan kalau kita ketahui bahwa pada saat kita mengalami penuaan terjadi somatopause, andropause, kemudian adrenopause dan sebagainya, maka perlu dipikirkan bahwa exercise ini sebetulnya bisa dilakukan sejak usia muda, sejak dini, misalnya pada saat anak-anak yang selain secara hormonal bermanfaat, juga memberi manfaat terhadap literasi gerak. Dan setelah seseorang memasuki usia dewasa, tentunya bisa mendukung optimalisasi kesehatan di usia muda. Kita lihat di contoh kasus tadi, pada seseorang yang kurang melakukan aktivitas fisik dan mungkin intake-nya lebih banyak, maka akan terjadi kelebihan berat badan yang nantinya bisa menjadi masalah yang berlanjut sehingga menjadi harus diatasi pada usia tuanya. Dan mengatasi permasalahan di usia tua tadi Dr. Dia sudah kemukakan tidak mudah. Dan oleh karena itu keseimbangan antara regular exercise, diet yang baik, dan juga termasuk sampai memperhatikan mikronutrien itu harus selalu diperhatikan. Dan berbagai studi memperlihatkan bahwa memang pada usia lanjut hal-hal seperti ini menjadi lebih mengemuka. Sebetulnya ada pertanyaan juga, apakah suplemen itu diperlukan pada orang-orang, semua orang? Tadi Dr. Dia sudah mengingatkan untuk melihatnya secara personal, sama sebetulnya yang terkait dengan exercise juga. Kalau misalnya exercise itu memang sangat berat, mungkin memang diperlukan tambahan suplementasi, sebagaimana itu diberikan kepada atlet-atlet yang memang membutuhkan penjagaan kondisi fisik yang prima. Kita lihat di sini pada keadaan diabetes, exercise memang dianjurkan, dan inilah yang kita lihat kenapa menjadi manfaat, bahwa pada saat diabetes, pada saat exercise dilakukan, maka exercise ini bisa memengaruhi transport glukosa yang membutuhkan GLUT4, bahwa otot yang lebih aktif itu bisa lebih punya peran dalam meningkatkan utilisasi glukosa, termasuk juga membantu memasukkan glukosa ke dalam sel. Yang inilah yang sebetulnya menjadi keutamaan dari mengapa mereka yang diabetes itu dianjurkan untuk melaksanakan latihan-latihan fisik dan meningkatkan aktivitas fisik hariannya. Apakah jenis latihan yang diperlukan? Kita lihat di sini sebetulnya kalau kita lihat dari segi otot, maka kedua latihan tersebut, kalau kita katakan latihan itu terjadi dari dua jenis ya, aerobik dan anaerobik, nanti saya akan sampai ke situ, maka keduanya bisa memberi manfaat kepada mereka yang mengalami masalah diabetes. Kalau pada mereka yang mengalami obesitas, kita ketahui bahwa pada saat seseorang mengalami obesitas, maka di sel lemak yang putih ya, itu terjadi penurunan angiogenesis dan juga hipoksia yang nantinya akan meningkatkan inflamasi dan resistensi insulin.
Dan oleh karena itu, dengan diharapkan dengan exercise, hal tersebut bisa diatasi. Karena diketahui exercise bisa meningkatkan angiogenesis dan juga bisa menghasilkan sejumlah panas yang memang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh kita. Dan kita ketahui bahwa pada saat exercise ini terjadi perubahan yang disebut sebagai pencoklatan dari lemak yang diharapkan bisa mengurangi aspek inflamasinya, karena sel lemak yang coklat itu lebih banyak perannya dalam pengaturan panas tubuh. Tentu saja kalau tadi kita bicara obesitas, selain exercise sangat penting tentunya menjaga atau mengatur intake ya, itu saya kira teman-teman semua sudah ketahui juga. Nah, kalau kita lihat aerobik dan anaerobik exercise, maka yang utama perlu kita lihat adalah bahwa pada exercise yang berlangsung pendek, maka sumber-sumber energi yang mengongkosi atau menjadi sumber untuk supply energi berasal dari terutama dari sumber-sumber yang tidak bergantung kepada oksigen, yaitu melalui jalur anaerobik. Biasanya ini bisa berlangsung sampai 40 detik, ya ada sih yang bisa sampai 60 detik, tapi umumnya sih kurang dari 1 menit. Nah, kalau misalnya latihan atau exercise ini berlangsung panjang, kalau di gambar ini berlangsung beberapa jam, ya ini agak kurang biasa ya, mungkin 1 jam lah katakanlah, maka ATP yang digunakan untuk melakukan exercise ini bersumber dari pathway atau jalur yang aerobik. Jadi jalur aerobik itu terutama tentunya dihasilkan dari lemak ya. Kita bisa lihat di sini bahwa turnover dari laktat di sini terjadi dengan bantuan oksigen pada aerobic exercise, sehingga metabolisme yang terjadi memang metabolisme yang menggunakan sumber-sumber yang disimpan baik di hati maupun di sel lemak. Dan ini memang salah satu tujuan dari aerobic exercise, yaitu meningkatkan utilisasi dari sel lemak sebagai sumber energi. Sementara itu anaerobic exercise itu memang lebih bergantung kepada penyediaan ATP energi yang sifatnya cepat ya, dan biasanya meningkatkan asam laktat dan bisa menimbulkan asidosis metabolik. Oleh karena itu memang harus dijaga betul, terutama pada mereka yang mempunyai risiko tinggi terhadap gangguan kesehatan akibat dari asidosis ini. Ada satu jenis latihan yang juga cukup populer belakangan ini, yaitu high intensity interval training. Di sini kita bisa lihat bisa bentuknya sprint interval training atau yang tadi saya sebutkan. Ternyata selang-seling antara high intensity yang tadi kita sebut sebagai anaerobic exercise dengan low intensity-nya atau yang aerobic exercise itu kalau selang-seling ternyata meningkatkan hasil akhirnya lebih meningkatkan penggunaan sel lemak sebagai sumber energi. Jadi memang di sini kita bisa lihat salah satu manfaatnya karena exercise-nya berlangsung, setelah exercise itu berlangsung pemanfaatan oksigen yang terus-menerus sampai beberapa jam, maka diketahui atau didapatkan pemanfaatan lemak itu menjadi lebih dominan, dan oleh karenanya banyak dimanfaatkan juga untuk latihan-latihan meningkatkan kapasitas aerobik maupun menurunkan jumlah lemak dalam tubuh. Izin dok, waktunya hampir habis. Ya. Terima kasih. Ya, ini adalah slide yang memperlihatkan bahwa aktivitas fisik juga punya pengaruh terhadap mood melalui termogenik
hipotesis maupun endorfin hipotesis, yaitu bisa meningkatkan mood dan mencegah depresi. Dan ini adalah hormon-hormon yang mempengaruhi mood tersebut. Nah, kita masuk ke beberapa slide terakhir, yaitu perlu saya simpulkan bahwa respon hormonal pada exercise itu meliputi respon akut dan kronik, sebagaimana tadi kita bisa lihat. Kemudian respon hormonal terutama bertujuan untuk mendukung penyediaan energi, fungsi kardiovaskuler dan muskuloskeletal, dan juga bisa mempengaruhi mood. Dan respon hormonal terhadap exercise setelah kita pelajari dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan masalah kesehatan. Sebetulnya ada polling, tapi karena waktunya sudah habis, saya langsung saja ke slide terakhir, yaitu bahwa pemanfaatan exercise dalam pengelolaan masalah kesehatan dipengaruhi itu oleh kondisi individu dan juga jenis masalahnya. Jadi sebagaimana dua pasien yang tadi kita lihat, maka masing-masing harus kita lihat kondisinya dan juga kita harus lihat jenis masalahnya dan juga beratnya masalah. Nah, dengan demikian kita bisa memberi rekomendasi latihan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Dr. Karatasya yang telah membantu saya menyusun slide-slide dalam presentasi ini. Terima kasih Dr. Diah, mohon maaf.